Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agria Putri dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Kabinet Juanda. Kabinet Juanda memerintah pada 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959 yang dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya dan 3 wakilnya Mr. Hardi, Idam Holid, dan Dr. Leimana. Latar belakang, pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berencana untuk membubarkan partai politik lantaran antara tahun 1955 hingga 1957, Indonesia tengah berada dalam kondisi polarisasi. Polarisasi dilakukan oleh pembagian politik Jawa hingga luar Jawa. Terbentuknya demokrasi terpimpin membuat militer gusar. Alhasil pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil, seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Tindakan ini pun ditentang oleh PKI. Akibatnya banyak dari mereka yang ditangkap oleh militer, yang diikuti dengan hilangnya sumber perekonomian. Kabinet Ali pun berakhir, kemudian disusul dengan penetapan kabinet baru, yaitu Kabinet Juanda. Terdapat juga susunan dari Kabinet Juanda, ada 26. Program kerja dari Kabinet Juanda yang pertama, membentuk Dewan Nasional, yang kedua, normalisasi keadaan Republik, yang ketiga, melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB, yang keempat, perjuangan Irian Barat, dan yang terakhir, mempergiat pembangunan. Keberhasilan yang dicapai oleh kabinet ini adalah berhasil membentuk Dewan Nasional, berhasil mengadakan musyawarah nasional, dan berhasil mengeluarkan sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Juanda yang berisi tentang mengenai Laut Indonesia sebagai laut teritorial dan sebagai penghubung antar pulau di Indonesia. Kendala kabinet ini ialah 1. Biaya menumpas pemberontakan PPRI Permesta, 2. Pendapatan berkurang karena barter dan penyelundupan, 3. Defisit negara yang besar sehingga mengakibatkan inflasi, dan yang keempat, yang terakhir, disiplin ekonomi masyarakat memang masih kurang kansil. Dan yang terakhir adalah akhir Kabinet Juanda. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah mengubah sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Dengan adanya dekrit tersebut, maka bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia juga menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Dengan begitu, sistem parlementer yang selama ini dipakai diganti dengan sistem presidensial. Dengan begitu, maka berakhirlah masa pemerintahan Kabinet Karya atau Juanda Nasution 1995. Berakhirnya Kabinet Juanda ini disebabkan oleh terbentuknya demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri Utama. Demokrasi terpimpin sendiri menjadi sistem pemerintahan yang mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana pejabat tinggi negara tidak boleh menjadi anggota politik. Sekian pemaparan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.